Yang pertama adalah laporan surveillance penyakit menular yakni diare yang dilakukan di Puskesmas Tambakrejo, Kota Surabaya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data surveillance diare di Puskesmas bersifat pasif, yaitu berasal dari data kunjungan penderita yang dilaporkan rutin Puskesmas. Pengumpulan data secara aktif seperti berdasarkan studi kasus atau survei dan investigasi penderita diare atau kolera pada saat KLB belum pernah dilakukan karena belum pernah terjadi KLB diare. Pengumpulan data diare tidak hanya dilakukan oleh petugas diare, tetapi juga dilakukan oleh petugas SP2TP, yaitu Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas, petugas STP, Surveillance Terpadu Penyakit, dan petugas P2K Pus, Pelaporan dan Penilaian Kinerja Puskesmas. Pengumpulan data tersebut dilakukan setiap minggu, namun jenis data yang dikumpulkan di register diare hanya terdiri dari nomor register pengobatan, nama, umur, dan alamat penderita. Data ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan data laporan mingguan W2. Sedangkan untuk kebutuhan data mengisi laporan bulanan LB3, petugas diare melakukan rekap lagi dengan mengambil data langsung di register pengobatan di Puskesmas dan Pustu. Hasil rekapan tersebut tidak dituliskan di buku register diare. Nah, pengumpulan data oleh petugas diare dengan cara seperti ini sangat tidak efisien. Sebaiknya semua jenis data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pelaporan langsung direkap di buku register diare Puskesmas dan Pustu. Sehingga untuk mengisi laporan bulanan, tidak perlu lagi melihat buku register pengobatan di poliklinik umum dan MTBS, tetapi cukup dengan buku register diare. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan sebaiknya menggunakan data rutin yang telah dicatat atau dilaporkan dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang sedang berjalan. Selanjutnya pada pengolahan data. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan oleh petugas surveillance diare secara manual atau tidak menggunakan komputer. Yang selanjutnya direkap dalam laporan mingguan W2 dan laporan bulanan LB3. Semua jenis data tersebut dilakukan pengelompokan setiap bulan untuk keperluan pengisian laporan bulanan. Namun untuk rekapan data laporan bulanan LB3 dalam setahun belum dilakukan. Jenis data diare yang direkap dalam setahun baru terbatas pada jumlah kasus diare per bulan dan menurut kelurahan. Sedangkan jenis data lain seperti jumlah pemakaian oralit, zinc, dan RL, jumlah penderita yang mendapatkan oralit dan infus, jumlah penderita menurut derajat dehidrasi, dan lain-lain belum dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu analisis data penyakit menular yaitu diare. Nah, di mana data diare yang ada belum seluruhnya diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi. Nah, data tersebut berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Nah, di mana belum menghasilkan indikator cakupan pelayanan penderita diare dan kualitas pelayanan diare. Nah, selanjutnya itu dengan keterbatasan tersebut, petugas diare dibantu oleh satu orang petugas informasi dan teknologi atau IT. Nah, di mana untuk menganalisis data tersebut di komputer, namun data yang dianalisis sangat terbatas, hanya membuat grafik jumlah penderita diare menurut keseluruhan tempat, menurut waktu, dan menurut umur dan jenis kelamin. Analisis tersebut dilakukan setiap bulan, tribulan, dan tahunan oleh petugas IT Puskesmas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi data. Interpretasi data hasil analisis dilakukan dengan cara melihat kecenderungan atau tren penemuan kasus diare berdasarkan waktu atau jumlah kasus setiap bulan dan tempat atau jumlah kasus menurut kelurahan. Belum dilakukan analisis dan interpretasi data kesakitan diare yang dikaitkan dengan berbagai data lain seperti data kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat, karena semua data tersebut tidak tersedia di program diare, namun tersedia pada program terkait, yaitu pada program
kesehatan lingkungan, dan promosi kesehatan. Diseminasi data. Diseminasi informasi disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Surabaya dalam bentuk laporan ke bidang pengendalian penyakit dan pertemuan lintas sektor Kecamatan Simokerto, terdiri dari pihak kantor kecamatan dan kelurahan, dinas pasar, dinas pendidikan, bidan wilayah, dan pustu yang dilakukan secara bersama dengan program lain di puskesmas sebanyak 3 kali setahun. Selanjutnya, laporan surveillance penyakit tidak menular yaitu stunting di Desa Jayapura, Cigalontang tahun 2022. Pengumpulan data. Kegiatan pelaksanaan teknis surveillance gizi ini diawali dengan pengumpulan data yang diminta kepada Ibu Ketua Kadar Posyandu. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dikarenakan buku laporan data berada di kadar lain serta harus meminta kepada bidan desa. Untuk kasus atau indikator validitas stunting di Posyandu Desa Jayapura ini, data dikumpulkan dari bulan Februari dan Agustus tahun 2022. Posyandu Cendrawasih yang ada di Desa Jayapura ini terdiri dari 3 tempat, dikelompokkan sesuai dusunnya. Terdiri dari Cendrawasih 1, 2, dan 3. Kini saya akan melanjutkan materi yaitu pengolahan data. Nah, jumlah laporan balita stunting di Desa Jayapura ini termasuk data sekunder, di mana pengolahan data mentah dari bidan desa sudah dilakukan secara komputerisasi dengan mengikuti langkah-langkah pengolahan data yang pertama yaitu tahap pemeriksaan. Penulis sudah melakukan pengecekan data yang kurang lengkap, seperti terdapat data penimbangan yang belum diisi di bulan sebelumnya, yang membuat peneliti tidak menggunakan data tersebut. Setelah melakukan penyusunan data, yaitu tahap pengolahan data. Nah, dalam tahap pengolahan ini, data sudah di-entry. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk grafik. Alasan mengapa dilakukan penyajian data dalam bentuk grafik, yaitu data yang dihasilkan tersebut merupakan data kualitatif di mana dibandingkan dalam waktu yang berbeda namun di tempat yang sama. Adapun gambaran grafik tersebut sebagai berikut. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi analisis data. Nah, dari data grafik yang ada dapat dikatakan bahwa data tersebut dapat analisis menggunakan analisis tren. Nah, jika dilihat dari data grafik apabila dibandingkan dengan target indikator di tahun 2022 yaitu 18,4%, maka prevalensi stunting di Desa Jayapura ini belum mencukupi atau baik. Nah, secara garis besar angka stunting di Desa Jayapura ini mengalami kenaikan dan harus dilakukan intervensi. Baik, selanjutnya itu interpretasi data. Faktor yang bisa menyebabkan kenaikan angka stunting ini dibagi menjadi 2. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Untuk penyebab langsung adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Sementara penyebab tidak langsung, masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapat dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Diseminasi data. Untuk melandaikan presentasi ini perlu pencegahan agar tidak semakin banyak anak-anak yang mengalami stunting dan tidak memberatkan para pengambil keputusan dalam membantu pencegahan ini. Selain itu juga, kita harus segera memberitahukan hal ini kepada pihak terkait agar hal ini cepat tertangani. Ketiga, pelaksanaan kegiatan posyandu dan para kader ada baiknya terus membantu penurunan angka stunting, memberikan wawasan mengenai stunting, dan membantu memberikan formulasi-formulasi makanan yang baik kepada balita dan ibu bersama ahli gizi. Sekian dari saya, terima kasih.